wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang telah bergabung lebih awal. Saya memanfaatkan waktu aja karena biasanya kemalaman, kasihan Naga Gunadi sama teman-teman jam 10 kadang lebih baru selesai gitu. Ini ada waktu peluang. Saya tak ngalah, biasanya saya ngajarin anak-anak gitu habis maghrib, cuma ya habis isya kan masih bisa diganti lah gitu. Hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang studi naskah hadis. Mungkin minggu depan sudah nggak ada kelompoknya Mas ya? Sudah habis ya? Ya udah habis. Akan saya isi dengan materi persiapan untuk UAS gitu ya. Sama hal-hal yang terkait dengan studi naskah hadis yang belum pernah dibahas. Hari ini kita akan bahas tentang Sunan Al-Kubro Al-Baihaqi, di mana beliau lahir pada saat perpecahan umat Islam terjadi. Maka coraknya itu adalah salah satunya mendamaikan beberapa perselisihan pendapat yang ada. Jadi corak dari kitab baik fikih maupun hadis yang diangkat oleh Imam Al-Baihaqi itu sedikit berbeda dengan gaya dan corak yang mendahului beliau. Beliau itu lahir sekitar awal abad keempat, jadi 300 ke atas atau 100 tahun lebih setelah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya. Hingga pada saat terjadinya konflik antara Abbasiyah yang sudah mulai kendor dan mulai mundur, kemudian diterjang oleh budaya Romawi dan orang-orang Romawi, puncaknya pada kehancuran Abbasiyah itu sudah mulai dialami oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi nanti kita akan sampai ke sana. Sedangkan hadis yang dibahas tentang kriteria untuk memilih teman. Mana teman yang baik? Teman dalam bahasa Arab ada al-qarn, ada rokik, ada sohib, ada lain-lainnya. Oke, silahkan Mas Agung. Nanti kalau memang sendirian ya dibantu. Mas Chandra juga bisa, udah kenyang dia, insya Allah lancar kalau ngomong ya. Oke, silakan Mas Agung. Saya lagi habis. Iya Mas, nggak apa-apa. Kalau Mas Adi belum kuat ya, pendengar aja nanti, bantu sekedarnya aja. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salman, minta tolong di-share ya PPT-nya. Share lenggan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih. Kami telah diberi kesempatan untuk presentasi pada malam hari ini menjelaskan tentang kajian teks hadis Sunan Al-Kubro karya Imam Baihaqi. Alhamdulillah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Adi Nur Rahman dengan NPM 311947. Yang kedua saya sendiri Agung Santoso dengan NPM 311908. Dan yang ketiga dengan saudara Ahmad Sofian dengan NPM 3118174. Kajian teks hadis Sunan Al-Kubro. Sunan Al-Kubro merupakan kitab yang paling terkenal dalam abad kelima. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Sebuah kitab hadis hukum yang luas dan baik serta mendapat perhatian yang besar dari mayoritas ulama. Ibnu Salah mengatakan tidak ada sebuah kitab hadis yang lebih lengkap dan mengandung hadis-hadis hukum daripada Sunan ini. Menelusuri latar belakang yang menjadi alasan mengapa Imam Al-Baihaqi menulis As-Sunan Al-Kubro ini relatif sulit. Imam Al-Baihaqi tumbuh pada masa kegalauan politik Daulah Abbasiyah. Pemerintah pusat di Baghdad ketika itu tidak lagi diakui karena suhu politik yang memanas dan merata di berbagai daerah. Di tengah kedikdayaan khalifah yang tumbang itu, satu demi satu wilayah kekuasaan memisahkan diri dan mendirikan negara-negara kecil.
Sementara stabilitas kedaulatan negara semakin tidak menentu dan rakyat hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. Nah, pada periode yang demikian inilah Al-Baihaqi hidup dalam masa krisis. Imam Baihaqi konsisten sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap mazhab yang dia yakini. Dari situ kemudian ia menggoreskan tintanya dalam banyak cabang ilmu, hadis, fikih, usuluddin, dan zuhud. Salah satu karya yang ia telurkan di masa itu adalah Al-Sunan Al-Kubra, sebuah proyek besar yang ia dedikasikan untuk membela mazhab Syafi'i yang didiskriminasi kala itu. Tentu bukan hanya motif itu semata, sebab jika kita simak perkataan salah satu ulama bahwa Al-Sunan Al-Kubra merupakan kitab pertama yang mengumpulkan nas-nas hadis fikih Syafi'i, maka dapat dikatakan bahwa itu juga menjadi salah satu motif dari penulisan kitab tersebut. Imam Al-Baihaqi sangat serius dalam menggarap proyek monumental tersebut, sehingga secara khusus ia pun membuat pengantar dalam bentuk karangan tersebut yang ia beri nama Al-Madkhal ila Al-Sunan Al-Kubra. Selanjutnya, riwayat hidup Imam Baihaqi. Al-Baihaqi adalah Abu Bakar Ahmad ibnu Al-Husain ibnu Ali bin Abdullah ibn Musa Al-Baihaqi, seorang ahli fikih yang terkenal dalam mazhab Syafi'i dan seorang hafiz yang besar. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah, terletak di Naisabur. Beliau meninggal juga di sana pada bulan Jumadal Ula tahun 458 Hijriah. Menurut Al-Subki, Al-Baihaqi adalah pembela mazhab Syafi'i dalam usul dan furu'nya. Dia belajar fikih dari Nasir Al-Umari dan belajar ilmu kalam mazhab Al-Asy'ari. Dia bekerja keras mengarang berbagai macam kitab. Dia adalah ahli hadis yang paling cakap yang mampu menyatukan perbedaan paham. Ia cepat dalam memahami dan memiliki potensi kecerdasan yang sangat baik. Di antara ilmu yang dikuasai oleh Imam Al-Baihaqi antara lain adalah ilmu hadis, ilal al-hadis, dan fikih. Di antara para ulama yang menjadi guru dari Al-Baihaqi adalah yang pertama Al-Hakim Al-Naisaburi, imam ahli hadis pada masanya, penyusun kitab Al-Mustadrak ala al-Sahihain, dan kitab Ulum al-Hadis, Al-Madkhal ila Ma'rifat al-Ilqli, Manaqib al-Syafi'i, dan sebagainya. Yang kedua, Abu Al-Hasan Muhammad ibn Al-Husain Al-Alawi Al-Husna Al-Naisabur, wafat tahun 401 Hijriah. Yang ketiga, Abu Abdurrahman Al-Sulami Muhammad ibn Al-Husain ibn Musa Al-Azadi Al-Naisaburi, penyusun kitab Tabaqat Al-Sufiyah. Yang keempat, Abu Sa'ad Abdul Al-Malik ibn Abi Usman Al-Khurkusi Al-Naisaburi, wafat tahun 407 Hijriah. Yang kelima, Abu Ishaq Al-Tusi Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim, wafat tahun 411 Hijriah. Dan yang terakhir, Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad As-Safani, seorang tokoh tasawuf dan ahli hadis yang thiqah. Selanjutnya, sistematika penulisan Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra memuat 21.812 hadis. Sebagaimana para penulis Al-Hadis Al-Ahkam, Imam Al-Baihaqi menyusun kitab Al-Sunan Al-Kubra berdasarkan klasifikasi umum pembahasan kitab fikih. Ia mengadopsi tata urutan Al-Muzami dalam Mukhtasarnya. Mukhtasar Al-Muzami adalah kitab fikih Syafi'iyah ringkas yang sangat populer di kalangan penganut mazhab Syafi'i. Ia menjadi rujukan tata urutan ulama setelahnya. Sebut saja misalnya Al-Mawardi dalam Al-Hawi yang meniru tata urutan Mukhtasar Al-Muzani. Dari segi penulisan, Imam Al-Baihaqi mengikuti jejak Al-Bukhari dalam menyusun kitabnya, yakni dengan membagi beberapa pembahasan yang ia namai dengan kitab.
Dari setiap kitab itu kemudian dibentangkan lagi menjadi beberapa bab dengan menitik beratkan pada beberapa permasalahan tertentu. Terkadang ia juga menguraikan hadis-hadis dengan penjelasan hukum beserta istidlalnya, karena Sunan Al-Kubra juga pas bila disebut sebagai fikih muqaran yang lebih mementingkan pada pengumpulan dalil-dalil dan tarjihnya. Dari segi silsilah riwayat, sebagaimana dijelaskan Najm Khalaf, apa yang ditulis Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra diperoleh melalui dua mekanisme periwayatan. Bagian pertama diperoleh langsung melalui talaki bi al-sima dengan gurunya. Adapun bagian kedua berupa munsonaf, kumpulan hadis yang telah dibukukan, yang mana sebagian besar ia peroleh melalui tahamul bi al-sima dari penyusunnya atau orang yang pernah mendengar darinya, dan sebagian lagi melalui jalur ijazah, muqatabah, atau wijadah. Dari dua model itu terkumpul lebih dari 30.000 jalur sanad. Dari hasil temuan Najm Khalaf, setidaknya terdapat lebih dari 7.000 hadis yang dinukil dari Sahih Al-Bukhari, Muslim, 2.000 hadis dari Sunan Abu Daud, 1.313 hadis riwayat dari Musnad Ibn Wahab, 785 hadis dari riwayat Sunan Al-Darukutni, 386 riwayat dari Al-Muwatta, 642 riwayat dari As-Sunan Ibnu Al-Arabi, 1.407 riwayat dari Musnad Al-Safar, 1.704 riwayat dari Sunan Al-Syafi'i dan karyanya yang lain, 348 riwayat dari Al-Kamil, Ibn Adi, dan kitab-kitab yang lain. Berikutnya hadis tuntunan Nabi dalam memilih teman. Sebagian besar Muslim, sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan bahwa bahkan diwajibkan untuk memperhatikan teman pergaulannya. Tidak boleh cuek terkait memilih teman, sebab banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Hadis tuntunan Nabi dalam memilih teman antara lain baca lagi. Matalul jalisis salih wastawi kahamil miski wa nafih al-kiri fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajda minhu rihan taibatan wa nafhul kiri wa imma anna yuhriqa yabaka wa imma an tajida rabha qabithah, yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Kesimpulannya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kitab Al-Sunan Al-Kubra merupakan kitab hadis fikih yang sangat terkenal dan memiliki pengaruh. Terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yang mengomentari karya Al-Baihaqi tersebut. Kemampuan Al-Baihaqi yang multitalenta menempatkan dirinya dalam strata ulama yang diperhitungkan pada zamannya. Ia merupakan ulama bermazhab Syafi'i sejati yang membela pendapat-pendapat mazhab tersebut dari sisi hadis. Lebih spesifik lagi, Al-Baihaqi menuangkan pembelaan tersebut di beberapa karangannya seperti Bayanu man akhta'a ala al-Syafi'i, Takhrij Ahadits li Asy-Syafi'i, dan kitab-kitab lainnya. Khususnya dalam Al-Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi memperlihatkan otoritasnya sebagai pakar hadis dan fikih. Di sana ia mengolah perdebatan
hukum-hukum fikih dengan cerdas melalui hadis-hadis yang komprehensif dan kuat, disertai sudut pandang, pemahaman, dan komentar beliau terhadap hukum hadis-hadis tersebut. Sekalipun terdapat kritikan dari pengarang Al-Jauhar Al-Naqi misalnya, namun kritik tersebut tidak terlalu signifikan. Selebihnya, kitab ini mendapat pujian dari banyak ulama kenamaan. Terlebih, kitab ini merupakan pelopor yang mengumpulkan nas-nas hadis yang dijadikan tendensi oleh mazhab Syafi'i. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya? Barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan dari pemaparan pemateri pada malam hari ini. Silahkan. Chandra. Oke, silakan kalau ada. Oke, Saudara Agung. Oke. Ini tadi kan seputar Imam Baihaqi, bahwasanya salah satu beliau alasan menulis untuk memulai menulisnya karena salah satunya untuk menyampaikan atau pembelaan terhadap diskriminasi Imam Syafi'i. Mungkin bisa diceritakan itu sebabnya kenapa Imam Syafi'i itu didiskriminasi ketika itu, ya maksudnya mazhabnya gitu. Mazhabnya mungkin bisa disampaikan sehingga Imam Baihaqi ini terketuk hatinya untuk membela dalam mazhab beliau seperti itu. Kemudian sama yang ini nih, tadi beliau ilmu yang dikuasai itu hadis, ilal hadis, dan fikih. Mungkin bisa dijelasin ilal hadis ini apa ya? Ilal hadis. Ya, Saudara Adi, gimana? Mungkin Chandra mau bantu jawab. Afgan, up. Oke. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan, menjawab. Aku kabur. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ini ya saya sambil absen dulu ya. Nah, nggak usah pakai screenshot nanti. Ahmad Sopyan ada? Lagi di kerjaan, Sat. Kayaknya izin. Oh, izin ya udah. Salman ada? Ya. Agung ada? Sirai ada? Putri Novianti ada? Mbak Putri kan yang dekat Monas itu kan ya? Ada Putri? Gak ada? Putri belum ada, Sat. Belum ada, oke. Terus yang mana sih pertanyaannya, yang mana? Salsa ada? Kirim ke WA Ibu. Salsa ada nih, Sat. Tapi Ada. Baru hari. Salsa Bila Syahrani. Oke. Siti Fatimah ada? Hadir Ustaz, hadir. Hadir, oke. Nur Aini belum? Belum, Sat. Reza Afifatul Jannah Hadir Ustaz. oke. Fitriani
Ada kayaknya tadi Fitri ya. Fitri? Ada, Ustaz. Oke. Ayu? Ayu Widya Ningrum? Ada? Belum? Ada Ustadz. Oke. Azeng? Zeng. Masih bulan madu ini. Azeng? Bukan madu lagi, Ustaz. Udah mau melahirkan bentar lagi. Udah mau melahirkan. Oh, tinggal bulan sabit lah kalau gitu kan. Kan bulan madu. Iya, doain Budi Ustaz. Chandra. Hadir. Chandra. Oke. Gunadi hadir. Irsal Sabila? Belum? Irsal? Belum, Ustaz. Nggak ada di layar. Oke. Adi Nur Rahman ada. Monica Hadir, Ustaz. ada. Khairun Nisa? Nisa? Khairul Nisa. Nggak, Ustaz. Ada? Belum hadir. Belum hadir. Belum. Oke, yang belum hadir saya izinkan dulu. Siska? Siska? Lana. Belum? Belum, Ustaz. Belum Mas ya? Oke. Mega? Mega Zen? Ada hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Ilyas masih sakit ini? Masih Ilyas? Masih proses ini, Ustaz. Pemulihan. Kemudian. Oke. Nidaul Hasanah? Hadir Ustaz. Hadir. Oke. Siti Dahria hadir. Zahratul Aini? Hadir Ustaz. Oke. Ibnu Ubaidillah? Oh, belum hadir. Belum. Jin. Oke, sementara itu kalau ada perubahan nanti tinggal ditambah. Oke. Itu Nur Aini hadir, Ustaz. Ada Nur Aini, kemudian Nida. Nur Aini. Bentar, Mas. Nur Aini sudah hadir. Terus siapa lagi, Mas? Tadi Nidaul Hasanah, Ustaz. Udah. Nidaul Hasanah. Ya. Oh, udah. Ah, iya, Ustaz. Udah. Oke, silakan. Mas Oke. Agung mau jawab dulu. Tentang ilal hadis ya Ustaz. Oke, silakan. Kalau ilal itu jamak dari ilah yang berarti penyakit. Kalau sedangkan ilmu ilal hadis itu adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata yang dapat merusak hadis tersebut. Seperti menyambung yang munqati dan memaarufkan yang mauquf, masukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan yang serupa itu. Semua ini bila diketahui dapat merusakkan kesahihan hadisnya. Ustaz. Gimana? Salman. Aduh, gimana? Ya, ilat itu artinya kan penyakit, Mas ya. Ya. Dari kata Allah ya ilu ilatun, artinya penyakit. Kalau huruf penyakit itu kan ada alif, ya, wawu kalau dalam ilmu sorof atau ilmu nahwu ya. Huruf Jadi, ilat. huruf ilat. Tapi kalau ilat dalam hadis maksudnya sebab-sebab yang menggugurkan kesahihan suatu hadis, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Jadi hadis-hadis yang bermasalah, baik bermasalahnya itu di mana dulu, sehingga dia tidak bisa dijadikan rujukan utama. Dia boleh jadi rujukan, tapi rujukannya rujukan minor, artinya bukan rujukan utama. Istilahnya itu kalau referensi itu ada referensi utama, ada referensi penguat. Nah, hadis-hadis yang bermasalah ini biasanya ditempatkan pada posisi kedua, misalnya hadis hasan. Hadis hasan itu ada kemungkinan dia tidak ditemukan satu jalur periwayatan, misalnya yang di dalam kitab Ad-Du'afa Imam Bukhari itu beliau tidak menemukan dua jalur yang langsung dari sahabat. Sahabatnya ada, tapi jalur setelah sahabat itu tidak ketemu. Tapi itu ditemukan oleh muridnya, ya, Ibnu Majah dan Abu Dawud misalnya. Nah, karena di sini didhaifkan oleh Imam Bukhari, kemudian ditemukan jalurnya lewat jalur yang lain oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, maka statusnya itu naik dari
yang dhaif menjadi hasan. Nah, hadis semacam ini tidak boleh dijadikan landasan sendiri, tapi dia hanya sebagai penopang, ya. Kecuali nanti memang hadis yang lain yang ditemukan itu hadisnya sahih, ya. Maka hadis tersebut gitu loh, dengan jasa hadis sahih tadi bisa dipakai untuk landasan hukum. Ada juga ilat karena kesalahan yang mungkin dilakukan oleh perawi, baik dari kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja misalnya banyaknya perilaku yang tidak terpuji dilakukan oleh seorang perawi hadis yang menggugurkan sikap muru'ah dan keadilannya. Ada yang tidak disengaja. Tidak disengaja itu lupa banyak, ya. Nah, sering lupa. Lupa itu kan perkara yang sebenarnya manusiawi. Manusia itu dinamakan manusia karena dia memiliki sifat pelupa, dari kata nisyan. Nah, kalau manusia tidak memiliki sifat pelupa, bahaya, Mas, gitu loh. Termasuk nanti kalau ketika disakiti oleh pasangannya, gitu, disakiti oleh calonnya, ditinggal, dikibulin, dikasih apa, janji-janji palsu, gitu. Ternyata nggak ditepati, gitu. Ingat terus, akhirnya nggak doyan makan, gitu. Lama-lama meninggal sendiri, gitu. Ya. Yang dianya enak-enak sudah nikah, gitu. Ini masih mikirin sedihnya aja, gitu. Akhirnya juga meninggal, gitu. Ya. Itu salah satu. Jadi kecacatan yang menyebabkan terjadinya suatu hadis tidak bisa dijadikan dasar atau menggagalkan kesahihan hadis. Itu namanya ilatul hadis. Itu hadis-hadis yang bermasalah semacam itu diteliti secara detail oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau bahkan mencatat dalam kitab Sunan Al-Kubra. Kemudian selain Sunan Al-Kubra, beliau juga mencatat dalam kitab Sunan As-Sugro. Sunan As-Sugro itu ternyata bukan ringkasan dari Sunan Al-Kubra, tetapi banyak hadis yang tidak tercantum dalam kitab Sunan Al-Kubra itu beliau cantumkan dalam kitab Sunan As-Sugro. Nah, tujuannya apa? Untuk orang yang pemula atau orang yang waktunya tidak banyak, ketika mencari permasalahan pokok, itu cepat nyari hadisnya di situ. Misalnya hadis-hadis tentang yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang fikih, misalnya kunut Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i agak dalam tanda kutip fanatik terhadap kunut, padahal imam-imam lain tidak. Itu langsung dicari di Sunan As-Sugro itu ketemu karena itu menjadi masalah rujukan penting bagi masyarakat. Sementara Sunan As-Sugro itu lebih luas cakupannya, ya, lebih luas cakupannya dan lebih banyak hadisnya sehingga memerlukan waktu yang lama, ya, untuk menelaahnya karena terdiri dari lebih dari 21.000 hadis. Kalau orangnya bukan orang yang ahli hadis dan tidak suka buka-buka kitab, tidak suka meneliti hadis, dia akan kesulitan. Tapi kalau di Sunan As-Sugro itu semua orang dalam tanda kutip yang baru belajar pun mereka bisa langsung membuka bab-bab yang diinginkan. Oke, itu kira-kira tambahan dari tentang ilatul hadis. Yang satu tadi apa, Mas? Silakan dijawab, Mas. Karena ketika itu kaum muslimin sedang terpecah belah berdasarkan politik, fikih, dan pemikiran antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan perseteruan antara Syiah dan Ahlussunnah mengemuka, sebagaimana Mu'tazilah pun berdebat dengan mereka. Persaudaraan, persatuan, dan perasaan saling mengasihi tertutupi oleh ego dan perbedaan yang mengarah kepada perang saudara. Ada di makalah, man. Bacain nanti. Siap, banget penjelasannya, Ustaz. Tapi udah ada di makalah sih. Jangan nangis, Gung. Jangan nangis. Atau Ustaz, mungkin perbatasan ilmu yang saya miliki bisa dijelaskan oleh Ustaz. Oke, enggak. Teman-teman ada yang mau bantu enggak? Silakan.
Ini sudah ada tambahan 2 orang lagi ini berarti. Siapa yang baru masuk? Tadi Siska, Zat. Siska. Sama? Khairunisa. Ya, Siska hadir. Siska sudah hadir. Ustaz. Khairunisa. Nisa sudah hadir juga? Sudah, Ustaz. Oke. Ada lagi? Siska lagi nggak tugas, Sis? Mau pulang, Ustaz. Oke. Ya, nanti hati-hati kalau di jalan. Oke. Silakan ada teman-teman yang mau bantu jawab waktu itu. Kalau sekarang itu madhab yang paling kecil itu memang madhab Imam Hambali ya. Itu yang diresmikan oleh kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah. Jadi kata Ustadz Ahmad Sarwat LCMA itu kalau seandainya madhab itu tidak dijadikan madhab negara Saudi, bakal kemungkinan akan hilang atau bahkan tidak ada pengikutnya ya. Nah, tetapi dengan dijadikannya madhab negara ya, madhab negara, maka sedikit banyak menolong tentang orang-orang yang ingin mengikuti atau merujuk atau mempelajari madhab Hambali. Nah, di awal itu perselisihan yang seperti tadi disampaikan bahwa umumnya perselisihan di antara umat Islam itu terjadi karena masalah sunnah, ya, bukan masalah yang wajib. Kalau yang wajib itu sudah jelas teksnya. Nah, wajib di sini maksudnya syariah. Nah, berbeda antara syariah dengan yang sunnah. Sunnah itu dalam tanda kutip perkara-perkara yang tidak dijelaskan detail oleh Rasul, tetapi diserahkan oleh para sahabat untuk melaksanakannya sendiri. Karena diserahkan oleh sahabat, maka para sahabat memahami dengan cara pandang mereka masing-masing. Atau hadisnya berupa hadis fi'li yang merupakan perbuatan Rasul. Sahabat yang melihat tentu akan menafsirkan sendiri bagaimana Rasul melakukan sesuatu. Misalnya ketika Rasul tidak makan binatang dhab gitu loh, oleh orang yang suka makan gitu loh, orang yang suka makan, kebetulan dia suka makan gitu loh. Misalnya ada Ustadz Kiai besar ngerokok gitu loh. Oleh kaum perokok Ustadz kita itu dihidangi rokok, dia diam aja gitu loh. Oleh orang yang suka ngerokok dari kalangan muridnya akan mengatakan Pak Kiai nggak ngerokok karena tapi tidak melarang muridnya rokok, berarti beliau setuju gitu loh. Tapi kalau yang tidak suka rokok gitu loh, Pak Kiai aja dikasih rokok dia tidak mau ngerokok, itu berarti gitu loh beliau mau melarang gitu loh. Cuma mungkin gitu loh secara etika itu karena lagi diundang di tempat kita, beliau tidak mau menyampaikan. Kalau kita di tempat beliau mungkin akan ditegur. Itu sebagai adab seorang tamu. Itu misalnya kayak gitu. Nah, cara memandang suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasul itu menimbulkan multi tafsir. Itulah yang sering terjadi perselisihan. Belum lagi pada kawasan yang tadi disebut dengan kritik suatu hadis, di mana satu hadis itu dianggap sahih oleh satu perawi, tetapi didhaifkan oleh perawi lain. Kalau teman-teman lihat di hadis sahih yang mungkin pernah saya share itunya, saya ada filenya itu. Jadi hadis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya portable, artinya bisa di copy paste ke seluruh laptop berapa kali pun. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mencari hadis tentang misalnya pengaruh genetik pada anak atau keturunan, itu akan langsung muncul hadis-hadis yang berkaitan. Nah, nanti bisa dirujuk siapa perawinya, kemudian siapa yang mensahihkan, siapa yang mendhaifkannya. Jadi kalau hadis itu disepakati dengan sahih, maka disebut para ulama berijma tentang kesahihannya. Nah, hadis yang diperselisihkan itu misalnya hadis tentang kunut gitu loh. Nah, Imam Syafi'i dengan metodologinya beliau bisa bertanggung jawab. Dalam kitab Ar-Risalah itu disebutkan tentang
kesahihan hadis tersebut dari sisi sanad dan matan, ya. Akan tetapi perawi lain seperti Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang temporal. Temporal itu maksudnya hanya ada saat pada waktu terjadinya pembunuhan terhadap 70 orang syuhada yang penghafal Al-Quran di masa awal Islam. Penghafal Al-Quran di situ maksudnya bukan penghafal Quran penuh, tapi penghafal Quran saat wahyu turun. Jadi setiap wahyu turun mereka siap menghafalkan, dan itu dipandu oleh Nabi. Itu yang dibunuh 70 orang itu. Nah, di sebuah wilayah yang bernama Birmauna. Nah, karena terjadinya perbedaan pandangan tersebut, gitu loh, menyebabkan lahirnya perbedaan hukum, gitu loh. Atau yang paling gampang itu perawinya, yang satu orangnya dianggapnya Mas Agung itu orang baik, tapi yang lain menganggapnya Mas Agung itu kurang baik karena pernah ketahuan mutusin pacar tanpa sebab, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi orangnya satu, tapi karena melihat pada perilakunya sehingga akhirnya keputusan hukum itu dibedakan antara yang boleh dan yang tidak, ya. Jadi perselisihan itu selalu mengacu pada perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebut dengan khilafiyah atau yang disebut dalam hadis tapi hadisnya diperselisihkan. Itu dari dulu sampai sekarang berulang. Makanya kemarin saya mengajukan sebuah judul disertasi itu, tapi sayangnya tidak disetujui, tentang pendidikan khilafiyah dalam perspektif ulama Nusantara. Sebenarnya saya ingin melihat pandangan para ulama tentang pendidikan khilafiyah yang menurut mayoritas ulama itu perbedaan harusnya menjadi rahmat, tapi realitasnya itu menjadi azab atau siksaan, sehingga perlu solusi. Nah, saya ingin mengangkat tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Azhar, tapi karena saya mengajukan dua judul, yang satu tentang kenakalan orang tua. Nah, kenakalan orang tua itu katanya lebih menarik, gitu. Kalau orang tuanya nakal kan anaknya mesti nakal, gurunya nakal ya muridnya nakal, ya wajar gitu loh. Kalau dosennya nakal, mahasiswanya lebih nakal, ya wajar gitu loh. Nah, itu katanya lebih menarik daripada itu. Akhirnya yang disetujui itu tentang bahasa Inggrisnya itu toxic parent, ya, orang tua yang beracun, gitu. Itu bahasanya kasarnya itu orang tua nakal, ya. Kenakalan itu kadang cara melihatnya di dalam Al-Quran itu tidak selalu kan nggak ada Pak di dalam Al-Quran itu orang tua nakal. Iya, cara memahaminya tidak harus tekstual, tapi melalui tafsir mafhum mukhalafah, ya. Kalau Nabi Ibrahim memperlakukan anaknya Ismail dengan demokratis, dengan baik, itu lawannya berarti orang tua tidak boleh memperlakukan anak dengan kasar, dengan sewenang-wenang atau dengan otoriter. Itu cara memahaminya pertama. Namanya menggunakan pendekatan tafsir mafhum mukhalafah, ya. Nah, tapi juga ada gitu di dalam Al-Qur'an itu pendekatan yang misalnya kenakalan tapi tidak secara langsung mengakibatkan efek pada anaknya. Misalnya kisah orang munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu anaknya seorang muslim sahabat yang taat gitu, tapi dianya itu orangnya kurang ajar sampai menghasut 300 orang pasukan pada perang Uhud yang menyebabkan salah satu sebab kekalahan umat Islam pada perang Uhud, ya. Nah, atau perilaku semacam ini kan tidak boleh ditunjukkan sebagai orang tua, ya. Sebab itu akan ditiru oleh anaknya. Atau misalnya perilaku Abu Jahal dan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad selaku keponakannya. Itu juga tidak diperbolehkan kalau dilihat anaknya. Tapi realitasnya justru anaknya Abu Lahab itu bernama Dzurrah justru malah masuk Islam. Anaknya Abu Jahal gitu, yang bernama Ikrimah itu juga masuk Islam, bahkan tercatat sebagai seorang syuhada. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah misalnya anaknya Nabi Nuh itu kan
dicontohkan buruk sama ibunya, namanya wali'ah. Itu yang terperangkap kemudian ikut pada ibunya. Tapi di situ ada pengaruh lingkungan yang tadi dibahas. Nah, lingkungan itu kan sementara anaknya Nabi Lut gitu loh. Meskipun ibunya itu bejat, disebut wa mra'ata Lut kan, tapi anaknya justru tetap jadi soleh gitu loh. Kan itu ada rahasia gitu. Kenapa anaknya Nabi Nuh ikut ibunya justru bejat, anaknya Nabi Lut gitu loh. Sama-sama hidup di kalangan kaum yang bejat, tapi anaknya tidak ikut, diselamatkan gitu. Itu kan jawaban sementara yang saya dapat itu karena Nabi Nuh itu anaknya lebih dekat kepada ibunya, seorang laki-laki yang dekat dengan ibunya ketika masa remaja. Tapi anaknya Nabi Lut itu kan perempuan semua, dia lebih dekat kepada ayahnya. Kesalahan ayahnya inilah yang menyelamatkan mereka. Nah, di dalam Al-Quran gitu loh, term tadi sekaligus membahas yang lain ya, term tentang teman gitu loh, itu memang tidak ditemukan kecuali dalam hadis. Kalau hadis itu kata teman atau sahabat atau lainnya itu ditemukan dalam beberapa kosakata. Pertama dengan kata sohib ya. Kata sohib itu maknanya awalnya memiliki. Di dalam Al-Quran itu saya pernah ditanya, Pak, ashabun nar itu berarti pemilik neraka dong? Bukan, itu bukan pemilik neraka, penghuni neraka, saya bilang gitu. Kalau pemilik neraka nanti nerakanya dia yang ngelola dong gitu. Orang yang masuk nanti dipungut pajak, kayak bilang gitu. Jadi ashabun nar itu bukan pemilik neraka, tapi justru penghuni neraka. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu disebut ashabun nar. Kok maknanya sohib gitu. Nah, sohib di sini artinya orang yang memiliki hak ya. Nabi itu memperlakukan sahabat-sahabatnya sebagai sohib, bukan sebagai murid. Berbeda dengan Nabi Isa atau nabi-nabi sebelumnya. Yusa bin Nun misalnya itu murid Nabi Musa. Hawariyun itu dianggap murid dari Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad itu memperlakukan pengikutnya itu sebagai sohib. Artinya orang yang memiliki. Memiliki itu artinya apa yang saya miliki itu bisa digunakan oleh teman saya. Itulah yang terjadi pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun. Abdurrahman bin Auf itu ditawari, saya punya rumah 2, silahkan kamu tempatin. Saya punya tabungan, nanti kita bagi 2. Saya punya istri 2, silahkan akan saya ceraikan jika nanti masa iddahnya habis, kamu bisa nikahin gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya minta tunjukkan kepadaku tempat di mana aku bisa memulai usaha untuk mendapatkan rezeki. Nah, ditunjukkan pasar dan langsung tidak berapa lama karena beliau seorang yang pandai dalam berdagang, menjadi salah seorang terkaya waktu itu dari kalangan sahabat ya. Nah, itu sohib itu artinya memiliki apa yang dimiliki oleh temannya, bisa menggunakan apa yang bisa menggunakan apa yang menjadi hak dari temannya. Nah, makanya dalam agama kita itu kan hal itu tidak bisa terjadi kalau kecuali dengan satu ta'aruf, saling mengenal. Mengenal itu bukan hanya kenal orangnya, tapi kenal sisi karakternya, apa yang dia kerjakan, memahami apa yang dia lakukan, kecenderungannya apa, kesukaannya apa. Kalau Bu Dahria datang ke rumah saya, tahu sukanya saya itu apa gitu loh. Oh, sukanya itu kayaknya cuma pecel lele ya, beliin lele sekilo aja digoreng semuanya gitu misalnya kan. Itu salah satu penghargaan. Orang yang kalau cuma kenal ketemunya di masjid itu hanya kenalnya kenal luar saja. Dia tidak bisa memahami kebutuhan atau bahkan permasalahan. Kalau orang sudah mau mampir ke rumah, makanya silaturahim di online itu tidak menjamin seseorang dekat gitu loh. Makanya silaturahim itu idealnya ya dia datang kemudian berbincang, keluarga ketemu, nanti di situ akan ada keterbukaan. Kalau cuma di online, hey, halo, apa kabar gitu ya,
nikah kalau online juga gitu Mas, nggak asik gitu loh Mas. Kalau ketemu, nah nikah sudah ketemu satu majelis, diakadkan, sah, dibayar maharnya, lah itu baru beneran gitu loh. Kalau nikah cuma online ya kobil tuh habis kobil tuh ya saya masih single lagi gitu loh. Ya. Jadi sohib itu maknanya gitu. Ada yang maknanya corona ya. Corona itu artinya orang yang selalu menyertai ya. Ada satu hadis yang mengatakan gini, mamin mauludin illa walahu korinun. Tidak ada anak yang lahir kecuali bersamanya akan disertai jin yang mengikuti, namanya korin. Kalau misalnya mbak-mbak atau mas-masnya pernah ada tetangganya meninggal sudah 7 hari, ternyata setelah 7 hari itu kelihatan lagi malam-malam jalan-jalan. Itu bukan itu memang benar gitu loh, tapi bukan orang yang meninggal tadi, itu namanya korinnya, jinnya ya, jin yang masih hidup saat lahir itu bareng, tapi ketika meninggal jinnya tidak meninggal gitu loh. Nah kayak gitu biasanya suka menimbulkan fitnah gitu loh ya. Nah korin itu orang yang biasanya paling sering bersama dengan orang tersebut. Maka dalam sebuah syair Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu mengatakan begini. Kalau engkau tidak kenal seseorang, maka cukup perhatikan siapa temannya. Fas'al qorinahu. Jadi kalau misalnya ada di suatu daerah gitu loh. Ada tetangga kita tetangga kita ngajak teman misalnya, atau teman kita ngajak teman. Kita nggak kenal orangnya gitu loh. Diajak main ke kampung kita. Untuk mengetahui orang itu baik atau tidak, itu cukup kita perhatikan teman yang mengajak dia ke tempat kita itu siapa. Kalau dia yang ngajak itu orangnya suka nyuri sendal, hati-hati sendalnya gitu loh. Pakai sendal yang jelek-jelek aja gitu loh. Kalau yang ngajak itu suka traktir gitu loh, ya segera aja ikut gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi lihatnya dari situ. Kalau kita nggak kenal orang, itu yang jadi patokan temennya. Itu namanya korin. Orang yang selalu bersama. Ada juga makna teman itu disebut rofik, rofako. Artinya orang yang berlemah lembut. Ya, orang yang berlemah lembut itu biasanya teman dengan temannya itu dia memiliki rasa menghormati dan menghargai ya. Kalau misalnya nggak punya duit ya diajak, yuk makan yuk. Kalau nggak belum makan. Kalau misalnya ada persoalan, yuk kita tuntasin. Kalau ada makalah yang belum selesai, yuk kita garap bareng-bareng. Nah, itu teman itu. Nah, teman itu cenderung biasanya dia tidak suka kasar tapi suka kelembutan. Nah, dalam tahap yang intim gitu loh, teman itu bisa didapat dari pasangan hidup. Nah, kalau teman yang berada dari luar gitu loh, itu biasanya ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tapi kalau mau kenal teman yang lebih dekat, itu ya harus nikah dulu Mas gitu. Nah, kalau nikah itu nanti akan ada sesuatu yang baru Mas gitu. Yang dulunya dianggap baik banget, ternyata sekarang gitu loh. Dikira cantik banget, ternyata gitu loh. Gitu. Dikira soleh banget, ternyata gitu loh. Nah, itu kebanyakan O-nya ya di situ orang akan belajar menerima kenyataan dan keadaan gitu loh. Jadi yang orang menganggapnya bahagia, sempurna gitu loh, itu justru disitulah ujian yang harus dialami gitu loh ya. Ternyata orangnya pelit, ternyata orangnya suka pemarah, ternyata orangnya suka genit, ternyata orangnya suka macam-macam lah dari sifat yang tidak disuka, tapi mesti ada sifat yang dia suka gitu loh. Jadi jangan menggambarkan itu teman itu memiliki kesempurnaan termasuk pasangan. Nanti kalau di surga sempurna semuanya. Kalau di dunia itu mesti masih ada kurangnya. Makanya Monik jangan nyari yang sempurna ya. Nanti kalau yang sempurna itu nggak datang-datang ya. Yang idealis itu boleh, tapi yang realistis itu harus. Artinya gini,
Ya, pelaksanakan Ustaz. Kalau misalnya yang kelamar pinginnya nilainya 10, yang datang cuma 7,5 atau 8, terima gitu loh. Soalnya di dunia, kalau kecuali udah meninggal ya gitu, udah realitasnya nanti. Meninggal nggak ada. Jadi kalau udah meninggal udah nanti di surga aja nilainya 10 gitu loh. Ya. Itu. Bidadara. Jadi perselisihan itu selalu diawali dari sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas itu artinya batasan-batasan itu memang diperselisihkan. Kenapa orang berselisih? Karena dia memiliki pemahaman yang berbeda dan tidak mau mempelajari atau memahami orang yang berbeda dari pola pikirnya. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman mungkin kalau sekitar 10 tahun yang lalu, ini kebetulan Muhammadiyah sama organisasi lain itu pas 10 tahun ini hampir terus berbarengan untuk Idul Fitrinya. Nah, terkadang kalau dulu Idul Fitri dengan dengan Ramadan itu beriringan, tapi lebarannya tidak sama, itu sering terjadi konflik. Bahkan ada jamaah saya, suaminya itu ikut Muhammadiyah, istrinya ikut NU, ikut pemerintah. Itu suaminya sudah sholat Id, sudah nggak dimasakin itu, gitu loh. Kan kasihan gitu loh. Lah yang suaminya juga toleransi lah, wah istriku kan masih ini gitu loh. Artinya di situ memang menurut Pak Quraisy kalau mau menyelesaikan itu, kalau Pak Din Samsudin kan bilangnya harus ada kalender Islam yang menentukan, yang jadi patokan dan disepakati gitu loh. Itu insya Allah akan beres. Tapi Pak Quraisy itu mengatakan begini, seandainya semua sepakat bahwa Mekah dijadikan patokan untuk mengukur hilal gitu loh, maka Lebaran itu tidak akan jauh berbeda di dunia ini dalam satu hari, artinya hampir sama gitu loh. Nah, itu yang memang diperselisihkan oleh para ulama gitu loh. Jadi perselisihan itu akan terus berada di kalangan umat Islam selama kehidupan itu ada, Mas. Nah, cuma cara menyikapinya gitu loh. Cara menyikapinya itu ada yang menganggap diri paling benar, terjadinya permusuhan, ada yang toleransi, mencoba memahami orang lain, tetapi di saat yang sama dia juga menganggap bahwa ini adalah bagian dari ijtihad yang ada mungkin benar, ada mungkin salah. Nah, disitulah ketika kita mengambil satu sikap hukum, tidak menganggap kita paling benar. Itu akhlak yang diajarkan dalam perbedaan kayak gitu. Tidak mungkin kita semuanya bersatu dalam khilafiyah, tetapi menghargai orang yang berbeda itu bagian dari persatuan dalam khilafiyah gitu. Jadi dia memang beda lebarannya sama saya gitu loh. Tapi saya tidak menyalahkan dia, tidak menghina dia, dia juga tidak mengolok-olok saya gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Itu yang harus dilakukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Seperti itu ya. Sunan Al-Baihaqi itu coraknya itu kitab hadisnya dan fikihnya hampir semuanya menyelesaikan, termasuk yaitu Mas hadis-hadis yang bertentangan, fikih-fikih yang terjadinya perbedaan itu semua dibahas oleh Al-Baihaqi. Jadi kalau teman-teman yang gurunya ngajarnya pakai Imam Al-Baihaqi gitu loh, itu sedikit berbeda dan sedikit teliti gitu loh di situ, karena beliau lahir pada masa terjadinya kekacauan itu sudah terjadi gap antara kelompok besar dengan kelompok kecil, mayoritas dan minoritas gitu. Ya, itu kira-kira. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jam 7:46 ini. Ada tambahan ini kok sudah 24 lagi, jangan-jangan sudah ada yang masuk semua. Muhammad Ilyas masuk tuh, Ustaz. Ini Zian siapa ini? Zian. Ustaz? Mega Zian Salamah, Ustaz. Oh, Mega Zen. Mega Zen. Yang masuk siapa, Mas? Bang Ilyas, Ustaz. Mas Ilyas. Terus siapa lagi? Sudah. Putri Novianti, Ustaz. Mega Zen hadir, siapa? Novianti.
Putri Novianti masuk? Iya, ada Ustaz. Masuk Pak Masuk Eko. Ustaz. Oh. Monas sudah dibuka Mbak Putri? Barangkali jaga Monas gitu, Monasnya sudah dibuka gitu. Jadi yang nggak hadir ini Ibnu Ubaidillah, Irsal Sabila, Ya. Azeng ada Ajeng? Ajeng ada Ustaz. Oh, ada. Ada Ustaz. Terus siapa lagi? Ahmad Sopyan? Ahmad Sopyan ada? Nggak ada? Izin tadi Ustaz. Oh ya, berarti Ibnu Ubaidillah sama Sopyan sama Irsal Sabila yang nggak hadir. That's right. Oke. Ya teman-teman nanti dicek kalau misalnya ini kebetulan kemarin-kemarin yang waktu nggak lupa di absen saya anggap masuk semua gitu loh. Jadi nanti dicek di absen masing-masing kalau pernah masuk tapi ternyata di situ izin atau sakit atau bahkan tidak hadir, saya suruh ngecek teman-teman semua gitu. Jadi bilang aja WA nanti saya rubah, masih bisa ngerubah kok gitu. Saya kan orangnya baik gitu loh. Kalau orang baik itu kan Baik banget. Artinya itu begini. Kalau salah ya udah, syukur memang ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya pun saya akan rubah karena saya masih percaya teman-teman gitu loh. Masya Allah. Baik. Baik. Saya banget. kayaknya pernah sekali Ustadz Apa itu? pas malam kelupaan absen. Enggak berapa ya? Terus kenapa itu Bu? Di situ ada yang izin gitu? Apa nggak hadir? Enggak, saya ikut kuliah tapi lupa absen gitu. Oh enggak, maksudnya yang di itu kan biasanya. Enggak kan bisa ngecek sendiri kan di list absen. Saya itu masuk berapa kali gitu loh. Itu bisa kok di e-learning kok. Iya. Jadi lihat itu, insya Allah ya lebih itulah. Yang nggak sempat saya absen itu saya anggap masuk semua. Kadang kan saya minta screenshot, kadang enggak gitu loh. Nah itu pas kalau nggak minta itu saya anggap masuk semua lah. Jadi oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kok Naga Gunadi ada? Atau Mas Salman? Belum. Mailes mau nanya. Ya. Oke, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Masih ada waktu 10 menit bisa sholat Isya kan nanti Pak Hamdan jam 8. Ustaz, ada kisi-kisinya nggak? Bukan minggu depan kan masih Mas. Minggu depan saya ngisi Mas. Buru-buru banget mau mana sih Bang Ilyas? Bang Ilyas gak sabaran. Bukan hanya kisi-kisi. Buat akad aja disiapin juga ada Mas gitu. Marah banget tuh. Siska udah ketawa-tawa itu kalau dibilang gitu. Oke. Minggu depan Mas insya Allah ya saya bahas tentang kriteria itulah memilih jodoh ideal, makna keturunan dalam hadis pernikahan itu sampai mana. Ternyata dalam ilmu kedokteran itu makna hasab itu salah satunya pilih orang yang tidak memiliki riwayat penyakit genetik ya. Karena anak autis, Down syndrome, orang yang tidak bisa ngapa-ngapain itu salah satunya lahir dari orang-orang yang memiliki gen atau riwayat temennya, riwayat saudaranya, atau nikah terlalu muda, atau hamil terlalu tua. Di situ nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau nikah di bawah umur 20 tahun itu resikonya terlalu besar untuk memiliki anak yang memiliki cacat mental. Namanya retardasi mental ya. Retardasi mental. Ya. Itu lagi dibahas sama disertasi sama teman saya lagi ya. Saya bantu nyarikan informasi gitu. Ternyata dari hadis yang saya telusuri itu makna hasab itu artinya salah satunya gitu. Terus pencegahannya wala taqrabu zina itu ya diantaranya itu. Jadi jangan melakukan perzinaan karena perzinaan itu orang yang pada usia sebelum siap nikah mereka hamil. Kehamilan itu berbahaya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk janinnya. Atau yang memiliki anak hamil di atas usia 35 bahkan 40 tahun. Itu
menurut preferensinya itu biasanya 1000 berbanding 1, kalau pada usia itu bisa 700 bayi berbanding 1. Maka di Indonesia itu ada sekitar 1-3% bayi tiap lahir tiap tahunnya itu mengalami Down syndrome, autis, cacat mental, atau bahkan yang namanya yang tidak bisa ngapa-ngapain itu apa namanya, idiot Mas ya. Nah itu diantaranya kayak gitu. Itu salah satu pesan yang disampaikan Rasul itu, lihasabia itu salah satunya itu, yaitu riwayat genetik itu namanya ya. Jadi nanti kita bahas itu gitu, sambil lihat sisi Jadi yang lain sambil diskusi. Dibahas juga Ustadz, maksudnya boleh dinikahi apa enggak gitu nanti. Ya, jadi kalau idealnya itu ini Mas, sebelum menikah itu ada pemeriksaan genetik terlebih dahulu. Jadi Mas Chandra mau nikah itu harus tahu golongan darahnya apa. Golongan darah ini akan beresiko kalau nikah dengan golongan darah apa. Nah, kemudian dari sisi riwayat genetik ada nggak gitu rekam genetik dari bapak ibunya pernah mengalami sakit apa? Misalnya sakit gula itu bisa menurun kepada anaknya. Itu juga harus diketahui sebelum kita memilih calon. Jadi waktu kenalan itu sudah ada riwayatnya, ini loh riwayat saya gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, setelah yakin sama-sama baik atau sudah kira-kira dikonsultasikan kepada orang yang tahu kedokteran misalnya ini tidak berbahaya, lah itu baru boleh ke jenjang selanjutnya. Dalam ilmu kedokteran kayak gitu, tidak boleh kita minang dulu, ngajak nikah dulu baru memeriksakan, tapi harus ada pemeriksaan medis terlebih dahulu gitu loh. Dari segi genetik, darah dan lain-lainnya, tentang riwayat medis dari bapak ibunya. Kalau misalnya penyakitnya penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, itu kan ada kemungkinan ya turun. Makanya di situ harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita meminang. Jadi waktu meminang itu cari info yang lengkap, termasuk teman-teman yang suka rawat burung, Mas Chandra sukanya burung apa gitu loh. Itu ternyata burung itu memiliki potensi virus yang itu harus diperiksakan, termasuk kucing ya atau anjing. Itu kalau misalnya orang-orang suka merawat kayak gitu, kalau nikah gitu loh, baik laki-laki maupun perempuan itu harus diperiksa melalui suntikan medis yang bernama TORCH namanya, torch itu ya. Jadi ada nanti ada penanganannya apakah dia mengidap potensi virus atau tidak, karena bisa mengganggu pada calon anaknya kelak. Ya, itu dari sisi medis dipersiapkan benar kayak gitu Mas. Soalnya kalau ada anak Down syndrome yang kayak tadi, nggak bisa ngapa-ngapain, retardasi mental, keterbelakangan mental, idiot, itu yang menderita itu seluruhnya gitu loh. Orang tuanya iya, yang bersangkutan iya gitu loh. Ini cara mencegahnya itu ya. Itu nanti kita bahas minggu depan. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.